Berita Dunia Hari Ini. Hizbullah tak memberi kesempatan bagi pasukan pertahanan Israel atau IDF membuat kemajuan untuk melawan militan Palestina. Hal itu dibuktikan dengan Hizbullah menghujani Israel dengan roket selama 2 hari penuh. Akibatnya sirine peringatan meraung-raung selama 2 hari tanpa henti. Dikutip dari Israel National News, serangan itu diluncurkan Hizbullah dari Lebanon pada Minggu 2 Maret hingga Senin 4 Maret. Oleh sebab itu 2 hari menjadi waktu yang paling menderita bagi Israel. Serangan Hizbullah dimulai pada Minggu pagi saat Divisi 98 Israel hendak melancarkan serangan besar-besaran di Khan Younis. Selesai serangan tersebut, Hizbullah memulai serangan intensif pencapaian operasional di daerah tersebut. Bahkan pada Minggu sore, Israel bagian utara telah membunyikan sirine sebagai tanda peringatan bahaya. Sirine itu tak kunjung berhenti hingga sekira pukul 19:07 waktu setempat lantaran menara Israel bagian utara dalam keadaan mencekam. Pada Minggu sekira pukul 23:23 waktu setempat, Israel melaporkan bahwa Hizbullah meluncurkan proyektil ke beberapa wilayah Israel dalam sekali waktu, di antaranya seperti daerah Metula, Gajar, dan Malkia. Serangan Hizbullah pun berlanjut keesokan harinya sekira pukul 11:25. Kemudian IDF mengonfirmasi serangan Hizbullah diidentifikasi menghantam wilayah Margaliot. Akibat serangan itu sejumlah warga sipil terluka dan dievakuasi menggunakan helikopter Israel. Sirine pun terus berbunyi tanpa henti hingga Senin malam sekira pukul 22:42 waktu setempat. Sebagai serangan penutup, Hizbullah meluncurkan 10 proyektil ke wilayah Israel. Media Israel mengunggah rekaman suara terakhir 3 warga Israel yang disandra Hamas di jalur Gaza. Dalam rekaman suara itu, 3 sandera sempat berteriak minta tolong untuk diselamatkan saat bersembunyi di bawah tangga. Namun teriakan itu tak digubris oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF yang akhirnya justru ditembak. Dikutip dari Israel National News, rekaman suara itu dibocorkan oleh Khan Younis di akun X pada Minggu 3 Maret. Khan News mengklarifikasi rekaman heroik mendiang Alon Samris disiarkan dengan izin ayah Alon yakni Avi Samris. Dari rekaman suara itu, sandera bernama Alon Samris dan Yoram Haim berteriak minta tolong. Pasalnya mereka melihat anjing penyelamat dari unit Ogatz yang masuk ke gedung tempat persembunyian mereka. Dengan begitu, 3 sandera yang merupakan teman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berharap bisa diselamatkan. Namun nyatanya teriak dan tangis mereka dihiraukan oleh pasukan pertahanan Israel. Sebelumnya, Serambi News melaporkan 3 nama tawanan Hamas terbunuh saat IDF mengebom sebuah gedung. Adapun salah satu di antara 3 tawanan itu, yakni Yoram Ira Mesker, merupakan teman Netanyahu. Hal itu dibuktikan dengan postingan Brigade Al-Qassam lewat poster yang memperlihatkan Netanyahu mencoret gambar Yoram. Tak terima dengan tindakan Israel pada Senin 4 Maret 2024, kelompok Hizbullah menembakkan serangan rudal dari Lebanon menuju posisi IDF yang berada di Galilea Barat di wilayah utara Palestina. Pasalnya, serangan tentara pendudukan Israel ke Lebanon kala itu telah menewaskan 3 nakes di pusat pertahanan sipil di Badat al-Adisa di Lebanon Selatan. Diketahui IDF melancarkan 2 serangan di kawasan kota Markaba dan Nakoura. Selain itu juga mengebom sekitar kota Hula dan Markab dengan peluru pembakar. Bahkan pesawat IDF juga menyerang 2 lokasi militer Hizbullah di Sihin dan Aita al-Sab di Lebanon Selatan. Terkini dilaporkan saat serangan balasan Hizbullah berlangsung, sirene alarm berbunyi di wilayah Galilea Barat. Di antaranya di wilayah Solomi, Bats Liman Hanita, Ros Hankara, Admit, Yara, dan Arab al-Aram Shah hingga di zona industri Aksif Milovat. Saat kejadian berlangsung, terjadi pemadaman listrik lebih dari 1 pemukiman di wilayah utara Palestina yang diduduki IDF. Penyebab pemadaman listrik dikarenakan jatuhnya sebuah rudal dari serangan rudal terakhir dari Lebanon yang mengenai tiang listrik. Sejumlah kabel komunikasi
komunikasi bawah air yang berlokasi di Laut Merah dilaporkan telah terputus. Menurut laporan Al Arabiya, putusnya kabel terjadi saat serangan Houthi Yaman semakin masif. HGC Global Communication yang berbasis di Hong Kong mengatakan, kabel-kabel yang putus adalah Asia Africa Europe One, Europe India Gateway, Seacom, dan TGN Gulf. Kabel-kabel ini menyediakan internet serta jaringan komunikasi antar benua. HGC Global Communication menggambarkan rute Laut Merah sebagai hal yang penting untuk perpindahan data dari Asia ke Eropa. Akibat putusnya sejumlah kabel ini, 25% lalu lintas yang berkaitan dengan Laut Merah dilaporkan terganggu. Rencananya perusahaan yang bertanggung jawab atas kabel komunikasi itu akan segera melakukan tindakan perbaikan. Sebelumnya, pada awal Februari, pemerintah Yaman yang diakui secara internasional menuduh Houthi berencana Israel kembali tewas seusai ditembak Brigade Al-Qassam dari jarak dekat. Serangan dari Brigade Al-Qassam itu dilakukan ketika pasukan Zionis berupaya menyerang Hamas di daerah Al-Alam. Selain dua tentara, Al-Qassam juga meledakkan sejumlah kendaraan militer Zionis. Dilansir dari para studi pada Selasa 5 Maret, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas. Brigade Al-Qassam mengklaim snipernya berhasil membidik dua tentara Israel dari jarak dekat. Akibat bidikan sniper Brigade Al-Qassam itu, dua tentara Israel tersebut tewas berlumuran darah. Selain membidik dua tentara, Brigade Al-Qassam juga mengaku meledakkan 4 tank dan 2 bulldozer Zionis di wilayah tersebut. Di sisi lain, pasukan Hezbollah juga menyerang posisi Zionis di lingkungan yang sama. Hezbollah mengaku telah melenyapkan peralatan mata-mata pusat militer Zionis. Namun belum diketahui secara pasti soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan Hezbollah tersebut. Kendaraan-kendaraan militer Israel satu persatu diledakkan oleh Hamas di jalur Gaza. Tak hanya itu, sayap perlawanan juga menembak tewas dua tentara Israel dari jarak dekat. Sebelumnya, Brigade Al-Qassam mengaku menembak jatuh dua drone Israel. Pesawat tak berawak itu menjalankan misi intelijen untuk tentara pendudukan di area camp di sebelah barat kota Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Sementara di sebelah barat Khan Yunis, Al-Qassam juga mengonfirmasi pemboman 4 tank IDF. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka juga turut meledakkan 2 bulldozer militer dengan peluru Al-Yasin 105. Di daerah yang sama, Brigade Al-Qassam menargetkan pasukan Israel yang bersembunyi di sebuah rumah dengan peluru anti-benteng TBG. Serangan itu menyebabkan terbunuhnya tentara Israel maupun luka-luka. Sayap militer Hamas itu juga mengaku bertanggung jawab atas penembakan mujahidin terhadap 2 tentara Israel dari jarak nol yang menyebabkan kematian mereka. Brigade Al-Qassam juga menghancurkan pengangkut pasukan harimau Israel dengan rudal Al-Yasin 105 di selatan lingkungan Tal Al-Hawa. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka mengebom kumpulan pasukan pendudukan dengan rentetan mortir berat di daerah Al-Zina sebelah timur Khan Yunis. Di tengah memanasnya situasi perang antara Israel dan Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan jatuh sakit. Tanya Netanyahu, sejumlah staf yang bertugas di kantor parlemen Israel juga terkena flu berat sejak akhir minggu ini. Informasi ini mencuat setelah media lokal mengungkap bahwa Netanyahu sedang mendapatkan perawatan. Dikutip dari tribunnews.com, PM dirawat karena penyakit influenza yang dideritanya. Dikarenakan sakit, Netanyahu telah membatalkan seluruh agenda dan jadwal kunjungan penting, termasuk 2 pertemuan tatap muka yang diadakan pada Minggu 3 Maret dan Senin 4 Maret 2024 guna membahas persiapan inovasi selama Ramadan. Banyak pihak menilai bahwa isu sakitnya PM Netanyahu karena pimpinan tertinggi di Israel ini tengah berusaha menghindari diskusi. Diskusi yang dimaksud mengenai rencana keamanan di Temple Mount atau Kompleks Masjid Al-Aqsa selama Ramadan 2024. Sementara itu, pihak lain menyebut bahwa penyakit flu Netanyahu hanya dalih agar bisa mengambil cuti untuk merayakan ulang tahun pernikahannya bersama istrinya Sarah. Merespon munculnya isu miring terkait kesehatan
Kesehatan PM Benjamin Netanyahu, kantor parlemen Israel akhirnya buka suara. Kantor Perdana Menteri langsung menolak berita palsu mengenai kesehatan PM Netanyahu dan bersikeras bahwa ia telah tertular flu musiman. Meski harus rehat, tapi Netanyahu akan terus menjalankan tugasnya dan memimpin perang. Kelompok bersenjata Yaman Houthi kembali menyerang kapal-kapal di Teluk Aden, namun seluruh awak kapal dipastikan selamat, bahkan tak ada yang terluka. Menurut Komando Pusat Amerika Serikat, pada Selasa 5 Maret 2024, Houthi menembakkan 2 rudal balistik anti kapal. Rudal itu ditembakkan ke kapal kontainer MV MSC Sky 2 di Teluk Aden. Akibat tembakan rudal Houthi, kapal kontainer ini rusak. Menurut laporan, tidak ada korban luka yang disebabkan dari serangan Houthi. Kapal kontainer milik Swiss berbendera Liberia ini juga tidak meminta bantuan dan melanjutkan perjalanannya. Sebelumnya pada Senin 4 Maret, Houthi mengumumkan 2 operasi terpisah di Laut Merah dan Laut Arab. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sari, yang mengatakan pasukannya menargetkan dan langsung menyerang kapal MSC Sky Israel di Laut Arab. Operasi tersebut dilakukan dengan menggunakan rudal angkatan laut yang sesuai. Serangan kedua termasuk peluncuran sejumlah drone dan rudal balistik yang menargetkan beberapa kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah. Ia bersumpah tentaranya tak akan ragu untuk lebih banyak melakukan operasi terhadap sasaran musuh. Serangan Houthi di Laut Merah masih memanas lantaran 3 kabel di bawah Laut Merah yang menyediakan internet dan telekomunikasi global telah terputus pada Senin 4 Maret 2024. Dilaporkan kapal yang terapung dan jangkarnya menggores laut bisa menjadi penyebabnya. Pasalnya kabel bawah laut dapat dipotong dengan jangkar, termasuk yang dijatuhkan dari beberapa kapal yang cacat akibat serangan. Adapun peristiwa itu menimbulkan kekhawatiran mengenai kabel yang menjadi sasaran kampanye Houthi. Dilaporkan hingga kini masih belum jelas bagaimana Houthi bisa menyerang kabel bawah laut itu. Pasalnya Houthi diketahui tak memiliki kemampuan menyelam atau menyelamatkan untuk menargetkan garis yang berada ratusan meter di bawah permukaan jalur air. Bersamaan dengan itu, kelompok Houthi menyatakan bahwa serangan itu merupakan upaya untuk menekan Israel agar mengakhiri perangnya terhadap Hamas di jalur Gaza. Meski demikian, Houthi membantah ia menyerang garis pertahanan tersebut. Terkini pakar kabel bawah laut Strong menyatakan ada 14 kabel yang melintasi Laut Merah dan 6 lainnya tengah direncanakan. Pihaknya mengaku bersyukur lantaran operator telekomunikasi telah membangun redundansi tingkat tinggi ke dalam sistemnya, sehingga ada banyak kabel yang melintasi Laut Merah. Sementara itu, Tata Communication, bagian dari konglomerat India yang berada di balik jalur Seacom, TGN Gulf, menyebut ia memulai tindakan perbaikan segera dan tepat selesai jalur tersebut terputus. Jihad Islam Palestina Brigade Al-Quds mengungkap hasil operasi mereka pada hari ke-150 perang Israel di Gaza pada Senin 4 Maret. Keberhasilan kelompok perlawanan tersebut yakni mengebom sekumpulan tentara Israel hingga mengebom 2 kota di Israel menggunakan roket. Dikutip dari News dari Palestine Chronicle, Al-Quds telah melakukan operasi di Han Yunis. Dalam operasi tersebut, pejuang menghadapi pasukan pendudukan di poros Al-Tagara. Al-Quds sukses membombardir sekumpulan tentara Israel di Al-Zana menggunakan mortir berat. Selain itu, Al-Quds juga mengebom pemukiman 2 kota di Israel sebagai tanggapan atas kejahatan pasukan Zionis. 2 kota Israel yang dibom adalah Sderot dan Nir Am. Pemukim tentara Israel di wilayah Gaza juga menjadi sasaran empuk Al-Quds. Di hari yang sama, kelompok sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam juga mengumumkan kesuksesannya melawan pasukan Zionis. Lewat pernyataan yang dirilis lewat saluran Telegram, Al-Hassam merinci keberhasilan mereka melawan Israel. Pertama, Al-Hassam mengungkapkan para pejuangnya sukses menyita 2 drone Israel yang sedang menjalankan misi di daerah Al-Maskar, Barat Han Yunis. Lebih lanjut, Al-Hassam mengungkapkan mereka juga berhasil menargetkan 4 tank dan bulldozer militer Israel menggunakan Al-Yasin 100.
wanita Israel terkena tembakan dari pasukan perlawanan saat bentrok di tepi barat selatan Ramallah. Akibat tembakan tersebut, kaki tentara itu pincang dan darah juga tampak bercucuran. Video detik-detik tentara wanita Israel tertembak itu diunggah di media sosial Exovernews, tepatnya pada Senin 4 Maret 2024. Dalam video tampak sejumlah tentara tengah berdiri di samping kendaraan lapis baja Zionis. Suara ledakan dan tembakan juga terdengar berulang kali di wilayah tersebut. Saat lengah, satu tembakan dari pasukan perlawanan tampak menembus kaki tentara wanita tersebut. Akibat luka serius di kakinya, tentara tersebut dipopong oleh rekannya untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Terima kasih telah menyaksikan Berita Dunia hari ini. Dukung terus channel ini agar dapat memberikan berita-berita terbaik.